Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pada pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan kembali. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini di mana Engkau menyertai kami, membangunkan kami dalam keadaan sehat ya Bapa, badan kami terasa segar. Terima kasih atas berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu, ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing. Berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami firman yang akan kami baca, supaya kami juga melakukan dan turut kehendak-Mu memuliakan nama-Mu. Dosa kami yang banyak Bapa hapuskan supaya jangan terhalang berkat-Mu yang akan Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan kembali lagi baca firman Tuhan. Silahkan kalian nonton untuk part 168, itu judulnya Yudas mengkhianati Yesus. Ya, jadi sebelum video ini kalian biar nyambung dengan video yang sekarang, silahkan kalian nonton ya. Kemudian kita akan lanjutkan karena di sini udah masuk mau proses di mana Yesus sudah tiba saatnya dia akan mengalami penderitaan, mati di kayu salib dan menebus dosa manusia. Part yang 169 sekarang ayatnya itu ada di 4 kitab ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi aku akan kasih ayatnya karena semuanya itu sangat berkaitan. Jadi kalian silakan baca, cuman poin-poinnya atau yang aku akan baca adalah di kitab Markus. Aku kasih ayatnya dulu ya. Matius 26 ayat 17 sampai 25. Kemudian Lukas 22 ayat 7 sampai 14, kemudian Lukas 22 ayat 21 sampai 23, kemudian Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Itu di bawah perikopnya, di bawah judulnya ya. Dan aku yang akan baca di sini Markus ya. Markus 14 ayat 12 sampai 21. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab orang itu, "Ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Jadi posisi bagaimana Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya, di sini ada banyak nanti kisah atau cerita, ya, alur cerita bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya. Pada saat itu kalau kita baca nanti di Lukas atau di Matius itu nanti kalian mempunyai cerita yang sama juga, tapi ada tambahan atau seperti kalau di Lukas itu dia bilang Yesuslah yang menanyakan, ibaratnya lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Nah, di situ di Lukas itu Yesus yang mengatakan supaya pergilah, supaya kalian menyiapkan Paskah buat kita. Tetapi di sini dikatakan semuanya sama, yaitu orang yang membawa kendi airlah yang akan menunjukkan tempat di mana mereka mengadakan Paskah. Kemudian Yesus mengatakan, "Pergi ikuti dia," dan si orang pembawa kendi air itu yang membawa si
murid-murid Yesus untuk melihat di mana tempat mereka akan melakukan perjamuan malam ya, atau kita bilang Paskah. Jadi di sini dikatakan bahwasanya ketika Yesus mengatakan kepada muridnya bahwasanya kalian pergilah, nanti kalian jumpa di ujung sana itu ada orang membawa kendi air, nanti tanya aja sama dia di mana tempat kita melakukan Paskah, atau seperti merayakan makan malam gitu, makan bersama dengan murid-muridnya. Kalau zaman sekarang kita related ya, agak susah. Kalau suruh orang kita nggak kenal, agak susah. Tetapi yang suruh ini adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh kita, ketika itu juga kita kadang-kadang bingung, apakah ini benar Tuhan, atau apakah ini sesuatu yang nyata atau enggak ya. Tetapi itulah Tuhan kita ya. Semalam aku ada nonton YouTuber gitu, bukan YouTuber, vlogger yang dari si apa itu ya, artis, mungkin dia atlet gitu, yang curhat Bang Denny gitu ya. Nah, dia ada mewawancarai seorang pendeta juga di situ, dan ada kata-kata pendeta itu yang bertobat itu, dia bilang kalau masuk akal dia bukan Tuhan. Nah, itu kata-kata juga yang sangat bagus sekali untuk kita mengerti bahwasanya Tuhan itu nggak pernah memang masuk akal sama pikiran kita. Ketika kita masuk akal, ya itu manusia ya. Tetapi Tuhan pekerjaannya itu nggak masuk akal, tapi nyata dia. Dan ketika itu juga kalau di Lukas yang waktu Maria mengandung Yesus, di situ kan ada dikatakan bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan enggak. Ketika hal-hal itu yang enggak masuk akal itu, kita bilang, aduh mungkin enggak sih ya. Tapi ketika kita lakukan seperti yang Tuhan mau, itu akan terjadi. Karena kita lakukan itu menurut Tuhan, bukan menurut hati kita, bukan menurut maunya kita. Ya, jadi bagaimana sih caranya supaya kita tahu apakah itu Tuhan yang suruh, apakah Tuhan itu yang bilang ya. Sebenarnya kalau memang kita melekat sama Tuhan itu banyak sekali yang dibukakan sama Tuhan. Makanya kalau kita rajin baca firman Tuhan ini, percaya atau enggak, kita itu udah berbeda ya. Jadi mungkin kalau aku kasih tahu juga seperti ini, bener nggak sih? Pasti orang-orang akan bilang seperti itu ya. Tapi selama aku baca firman Tuhan ini, aku merasa semuanya itu dituntun sama Tuhan ya. Kadang-kadang juga secara kedaginganku ini bilang gini, ini bener nggak sih Tuhan? Apa aku salah? Atau mungkin aku salah dengar? Atau mungkin yang aku dengar itu bukan suara Tuhan, tapi suara iblis, suara kejahatan ya, kegelapan. Tetapi Tuhan nggak pernah langsung menghakimi kita. Justru kitanya yang harus berdoa, memastikan lagi, Tuhan apakah aku udah benar apa enggak. Dan aku selalu berdoa minta Roh Kudus supaya menuntun aku, mengasih tahu ibaratnya ini udah benar apa enggak ini, atau salahkah apa yang aku katakan, atau bagaimana Tuhan. Aku selalu berdoa seperti itu. Dan pada saat itu juga kadang-kadang mungkin gak langsung dijawab gitu, atau mungkin malamnya, siangnya, seperti aku bilang pada saat masak, atau paginya, atau sebelum tidur, itu nanti seperti Roh Kudus, seperti Tuhan berbicara kepadaku, ini. Dan ketika itu aku baru mengerti gitu. Oh, makanya kemarin aku ragu itu di sini. Oh, makanya ini begini, tapi benar. Kenapa? Karena aku pegang firman Tuhan, yaitu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengakui dia sebagai juru selamat kita, sebagai pemegang kendali hidup kita, sebagai pilot, sebagai supir, sebagai penunjuk jalan ya, seperti guide ya kita bilang. Dia akan menuntun kita sesuai dengan keinginannya. Dan keinginan Tuhan itu gak pernah main-main. Seperti aku bilang tadi, sekalipun kesannya kayaknya gak mungkin. Seperti murid-murid Yesus, pergilah kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi air, dia yang akan menunjukkan tempatnya. Secara manusia, kalau kita pun pada saat itu disuruh, gak kenal ya, gak tahu tuh siapa orangnya, benar apa enggak atau gimana. Tetapi ketika Tuhan yang suruh dan kita meresponi dengan baik, kita mau dibentuk sama dia, segalanya mungkin dan tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Semuanya sama. Jadi benarlah semuanya apa yang dikatakan Tuhan itu. Tapi dengan cara kita meresponinya yang baik ya. Ketika kita mengatakan itu nggak mungkin, tapi kalau Tuhan bilang mungkin, bisa kok gitu. Tetapi memang nggak langsung simsalabim ya. Memang nggak langsung abragadabra gitu, nggak. Tapi ketika kita meresponi Tuhan, kadang-kadang ketika kita memang sudah setia dan kita udah hampir yang kayaknya putus asa ya, kadang-kadang kita bilang gini, udahlah kayaknya nggak mungkin misalnya ya, sesuatu hal itu kita udah harapkan,
kayaknya nggak mungkin, kayaknya mungkin Tuhan yang lain lah gitu. Tetapi pada saat Tuhan memang melihat hati kita, seperti aku bilang tadi, yang kita minta A misalnya, Tuhan kasihnya B, bahkan C, D, E, F, G gitu. Bahkan lebih dari apa yang kita minta. Tetapi ketika itu belum terjadi, kita itu seperti kayaknya hopelessnya itu kayaknya, aduh udahlah, kayaknya nggak mungkin lah, kayaknya inilah, kayaknya itulah ya. Tapi ketika kita tetap pegang firman Tuhan, kekecewaan itu pasti ada dalam artian secara manusia. Tetapi ketika kita setia ya, kita mau, kita melakukan apa yang disuruh Tuhan. Jangan keluar dari jalannya Tuhan. Karena Tuhan udah bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu menentang aku, kamu melawan aku. Jadi kita udah rivalnya Tuhan kalau kita di luarnya Tuhan. Artinya sekalipun sepertinya apa yang kita minta, apa yang kita doakan tidak terjadi, tetap selalu berada di jalan Tuhan. Karena suatu saat nanti, yaitu waktunya Tuhan, ketika Tuhan sudah menunjukkan ini untukmu, ini bagianmu, ini akan datang untukmu, dan semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang diminta di sini adalah kesetiaan kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita sudah setia sama Tuhan, segala sesuatu itu tinggal tunggu waktunya. Kalau kita mau cerita bilang, lama kali pun gini-gini. Tuhan Yesus aja juga punya waktu dia. Contohnya waktu Yesus berkali-kali mau dibunuh, tapi memang belum waktunya, ya nggak terjadi. Tetapi ketika dia sudah waktunya, dia sudah harus mempersiapkan semuanya. Dan satu hal juga di sini, ketika Tuhan Yesus juga selama di dunia ini, semuanya itu dia lakukan sama seperti kita, dia bekerja. Dan di besok hari pasti kita akan sambung lagi bagaimana maksud daripada yang aku katakan, di mana Yesus bekerja itu dan dia mengajarkan murid-muridnya, supaya apa yang dia ajarkan itu murid-muridnya juga melakukan. Sama seperti kita adalah murid Yesus. Ketika Yesus mengajarkan ini itu, kita harus lakukan. Karena selama di dunia, Yesus juga melakukan kehendak Bapa. Jadi kita harus lakukan juga kehendak Bapa. Meskipun kita memang nggak melihat pada saat itu, nggak langsung seperti murid Yesus. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan sekarang yang kita akui dia sebagai juru selamat kita harus mempercayai semua firman yang ada di sini. Karena firman ini adalah hidup. Ketika firman ini hidup di dalam hati kita, semuanya air hidup juga berada di dalam diri kita masing-masing. Ingat, ketika kita cemas, ketika kita takut, kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati kita meminta kuasanya. Karena dengan itu kita menjadi tenang. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak perlu khawatir kita dalam artian begini, ngapain aku setia sama Tuhan, toh juga aku gak dapat apa-apa. Jadi berbeda kita setia sama setan dan Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, melakukan firman-Nya, kita akan melihat terang di depan sana. Bahkan hidup kita ini sudah digaransi sama Tuhan. Bahkan keadaan mati pun, kita mengalami kematian itu, kita udah digaransi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dia nanti di surga. Tapi ketika kita percaya sama setan, kita mau dimanipulasi sama setan, kita mau melakukan kehendak setan iblis, gak ada yang garansi kita. Sesuatu hal itu bahkan menjadi runyam dan gelap. Jadi jangan percaya dengan iblis, jangan percaya dengan setan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita harus intim sama dia. Banyak yang kita nggak ngerti kadang-kadang, tetapi kita harus mau. Ingat, Tuhan tidak pernah mengatakan kamu harus hafal firman Tuhan, kamu harus tahu ayat ini di mana. Bukan itu yang ditanyakan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, keadilan, kesetiaan, dan bukan persembahan. Tetapi persembahan itu, nggak usah kasih persembahan. Bukan itu. Karena di 3 pokok yang ini, kehendaknya Tuhan ini sudah mencakup persembahan. Ketika kita adil sama orang, sama siapapun, itu sudah namanya mempersembahkan yang baik untuk Tuhan. Ketika kita mempunyai belas kasihan kepada siapapun, itu juga sudah menjadi persembahan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita juga setia sama Tuhan, itu juga sudah menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menyenangkan hati dia. Dan itu adalah sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Jadi senangkan hati Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu ya Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri. Karena Bapa itu di surga, di kerajaan Allah itu sendiri. Kalau kita di bumi,
orang yang manusia di bumi, kita tinggal di sini. Dan setan juga penguasa dunia ini, kata Tuhan apa? Iblis. Penguasa dalam artian yang temporary. Karena Tuhan sudah bilang ketika Tuhan Yesus nanti disalib, dia akan mencampakkan penguasa dunia ini katanya, yaitu si iblis. Iblis itu dikasih kuasa untuk menguasai dunia ini. Tetapi di atas iblis itu adalah Tuhan. Makanya kita harus dekat sama Tuhan, jangan sama iblis. Karena ketika kita mau melawan iblis, kita harus pegang kekuatan dari Tuhan. Karena kalau kita sendiri secara daging, kita nggak akan bisa melakukan untuk mengalahkan iblis. Ketika kita bersandar sama Tuhan, kita mampu mengalahkan iblis itu. Tapi ketika kita mengandalkan diri kita, kita nggak mampu. Jadi ingat, aku sudah mengatakan waktu yang di video-video lalu juga, apakah mungkin kalian tidak sesuai atau mungkin pendapat kalian berbeda, silakan kalian komen aja, aku mungkin bisa belajar dari kalian. Tapi yang pasti aku mengatakan bahwasanya pikiran kita ini sudah dikuasai oleh iblis. Untuk mengalahkan iblis itu, kita undang Roh Kudus, kita undang Tuhan supaya kita mampu untuk mengalahkan si iblis itu. Kalau enggak, kita enggak mampu. Jadi jangan pernah keluar dari jalan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakku panjatkan ya Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, bagaimana Engkau meyakinkan kami supaya setiap firman-Mu, supaya setiap apapun yang Engkau katakan terjadi bagi kami. Berkat-Mu lah yang tercurah kepada kami Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya semuanya juga sempurna Bapa atas kami. Anak-Mu berdoa untuk orang di luar sana, siapapun mereka yang menonton video ini, yang sedang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang sedang mengalami kemalangan Engkau berikan penghiburan, yang sedang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar dan solusi kepada mereka, yang sedang bergumul dengan memaafkan dirinya sendiri, memaafkan keluarganya, temannya, atau siapapun yang pernah menyakitinya Bapa, kiranya Engkau turut campur tangan untuk menguatkan hati dan pikiran mereka, untuk mau memaafkan dan tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Sempurnakan doa kami ya Bapa, sertai kami Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam tangan-Mu lah kami Bapa hidup. Di dalam tangan-Mu lah kami serahkan semuanya kehidupan kami. Di dalam tangan-Mu lah kami selalu Bapa merasakan kesejahteraan, kenyamanan, dan damai. Di dalam tangan-Mu lah kami serahkan semua segala permasalahan. Dan kiranya Engkau lah ya Bapa yang turut campur tangan untuk menyelesaikan dan mengajari kami supaya kami dapat berjalan tetap bersama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen atau pendapat yang lain, silakan di komen. Aku bisa belajar dari kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.